Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dulur-dulur peternak Nusantara dimanapun berada. Salam satu hobi. Siang hari lur, setelah pulang cari rumput ya kan, kita udah dapat stok itu. Nah, waktunya kita bikin video lagi. Kita update keadaan ayam-ayam yang ada di kandang isor jeruk ini. Oh, ini bahaya ini, bentar. Jadi ini ada plastik yang terpendam lur. Ini kalau bisa diusahakan kandang itu harus steril dari bahan-bahan seperti ini lur ya. Wah, ini sangat berbahaya ini. Ini kalau sampai dimakan ayam akan mengganggu pencernaannya. Karena plastik ini bahan yang sangat sulit untuk dihancurkan atau sangat sulit untuk diuraikan lur ya. Bahkan kita pendam dalam tanah aja butuh ratusan tahun untuk menguraikannya, apalagi kalau sampai termakan ayam ini. Karena kemarin ada kasusnya di kandang kita, ayam lancuran kayaknya habis makan plastik ini. Itu pembeloknya nggak turun sampai beberapa hari, akhirnya mati. Wah, emang sangat sulit sekali lur ya kalau kalau ada ayam yang makan plastik ini. Kebanyakan sih mati. Kita ambil dulu. Sudah, alhamdulillah. Untung saja ketahuan tadi ya. Memang seperti itu lur ya, susahnya kalau kita beternak dengan sistem semi umbaran. Untuk masalah keamanan ayam itu memang harus benar-benar kita pastikan ayam itu aman terlebih dahulu saat kita umbar. Ya takutnya seperti itu. Kita kan nggak bisa memantau secara full ya ayam itu saat diumbar makan apa itu kan kita nggak tahu tiba-tiba sakit mati. Nah itu. Oke, untuk dulur-dulurku yang baru mampir belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan juga bantu like-nya dan tinggalkan komentar Anda untuk mendukung kemajuan channel kami. Ini dia anakan-anakan dari si tank ini lur. Ini usia 2 bulanan, yang itu usia 4 bulan. Ini kita umbar juga, dan ini jenar udah selesai ganti bulunya, udah kita rawat lagi, tadi udah kita jemur, sekarang kita umbar. Nah, ini jenar udah kelihatan ganteng banget lur ya. Ya kan, kaki-kakinya tuh. Nah, ini dia indukan-indukan kita yang sedang momong. Itu baru saja netas 9 ekor lur ya. Si kelabu ini anak-anaknya. Nah, ini anak-anaknya ini 80%. Ini katurangannya sisik beras kutah. Ini 6 ekor. Lihatlah. Untuk populasi indukan di kandang kita itu tidak banyak lur. Kenapa kita kok tidak peternak dengan indukan yang jumlahnya banyak? Karena begini, ini sekalian kita jelaskan, kita berbagi pengalaman kita yang sudah kita pelajari selama kita beternak. Jadi memang awalnya kita itu beternak dengan indukan yang sangat banyak. Dulu awal-awal itu selama 2 tahun ya, 2 tahun pertama itu kita beternaknya menggunakan indukan yang banyak. Namun untuk kualitasnya itu kurang bagus. Nah, sekarang ada pertanyaan begini lur. Berarti gimana mas? Lebih baik kita beternak ayam yang kualitasnya bagus namun jumlahnya sedikit, atau kita beternak ayam yang banyak namun kualitasnya bisa dikatakan menengah ke bawah lah ya, atau dikatakan kurang bagus? Itu berdasarkan pengalaman yang kita jalani dulu. Itu lebih baik gini lur, kita beternak gak usah banyak-banyak, 2 atau 3 indukan saja, namun untuk kualitasnya itu bisa
dipertanggungjawabkan. Jadi dulu awalnya kan indukan kita banyak, ada hampir 22, kalau nggak salah 22 ya, 22 ekor kita ternakkan dengan 3 pejantan waktu itu. Memang untuk populasi cukup banyak. Nah, namun ya itu karena kualitasnya kurang bagus, akhirnya kita kewalahan. Waktunya ayam keluar nggak kunjung keluar, nggak cepat keluar. Nah, untuk operasionalnya kan pakannya terus banyak, akhirnya kita mabit rugi. Bisa dikatakan rugi apa ya, tidak kunjung terjual, akhirnya apa, mati. Si pancet saya. Waktu itu pas kena aratan akhirnya banyak yang mati, jadi kita malah rugi banyak. Akhirnya setelah itu kita memutuskan menyisakan beberapa indukan saja yang sudah kita seleksi dari 22 indukan tadi. Itu kan ada indukan yang kita seleksi, alhamdulillah bagus, dan anak-anakannya juga bagus. Akhirnya itu yang kita pertahankan. Ada juga yang kita ganti, jadi itu kita jual semua, kita datangkan lagi materi yang lebih bagus. Ya itu tadi, walaupun untuk kapasitasnya atau populasinya tidak banyak, tapi kalau indukannya berkualitas itu enak, perawatannya enak, kita untuk biaya operasional tidak banyak, namun saat nanti menetas anak-anakannya itu cepat laku, anak-anakannya cepat terjual, bisa untuk perputaran lagi. Kalau masalah populasi atau jumlah itu bisa kita kejar nanti lur, walaupun cuma pakai 3 indukan, tapi kalau produksinya lancar, ayam kita juga akan cepat banyak. Seperti ini, kita cuma pakai 3 indukan, namun produksinya terus. Kita sape, anaknya kita jual, udah netas lagi, yang ini udah netas, dan di dalam juga masih ada yang mengeram dan kayaknya udah netas beberapa ekor. Coba kita cek dulu. Nah, ini dia. Yang penting produksinya lancar, insya Allah nanti ayam-ayam kita akan cepat banyak juga. Jadi kita nggak rugi, untuk ternaknya nggak rugi. Kalau ayam kita bisa dikatakan bagus, bagus menurut kita loh ya, menurut kita bagus, bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya. Nah, itu enak, kita pengen ternak juga nggak sia-sia. Seumpama nanti populasinya udah terlalu banyak, kita kok kewalahan merawatnya, kita jualnya juga cepat lakunya. Seperti itu lur. Terus kemudian jangan lalu kita menyimpulkan berarti enak mas ya beternak kualitas yang bagus dengan jumlah yang banyak. Itu bukan pembahasan kita lur, bukan pembahasan kita pada kali ini, karena yang kita bahas ini sistemnya adalah skala rumahan, jadi ternak yang skala rumahan. Jadi kalau bicara masalah populasi banyak, kualitasnya bagus, ya siapa yang tidak mau? Semua orang pasti mau kan, tujuannya beternak, ayamnya banyak, bagus-bagus, ayamnya laris. Tentu itu adalah harapan dan juga cita-cita semua peternak. Namun yang kita bicarakan kali ini kan ternak yang skala rumahan, itu lebih enak gimana? Ya kalau berdasarkan pengalaman saya, karena saya juga dulu pernah mempunyai indukan banyak, jadi lebih enak kita beternak yang populasinya kecil, sedikit saja tapi berkualitas, karena juga menyesuaikan waktu kita untuk merawat ayam. Terlalu banyak pun juga kurang bagus, kurang baik menurut saya, karena waktu kita terbatas, tenaga kita terbatas. Apalagi ini hanya untuk usaha sampingan, wah tentunya nanti malah kita butuh orang lain untuk membantu merawat, itu kan malah nggak sesuai nggak sesuai keinginan kita. Inginnya kan kita rawat sendiri, yang penting nanti kalau kita pengen jual itu cepat laku dan harganya ya bisa dikatakan kita tidak rugi lah. Nah, seperti itu kan. Jadi lebih baik kita merawat sedikit saja tapi kualitasnya bagus, daripada kita beternak dengan jumlah yang banyak tapi kualitasnya kurang bagus, karena itu nanti akan rugi di operasional.
Kalau kita membeli ayam yang kualitasnya bagus, misalnya 3 ekor indukan, 1 pejantan, memang di awal kita membutuhkan modal yang besar untuk membeli indukan tadi, karena kualitas yang bagus tentunya harganya juga tidak murah lur ya. Tapi kan kita hanya membengkak atau besar di awal saja, ya anggaplah itu kan sebagai investasi kita. Dan nanti untuk operasionalnya kan kita lebih ringan daripada kita membeli indukan 20 ekor atau 15 ekor lah, harganya mungkin 100 ribuan, itu kan sudah 1,5 juta sampai 2 juta, ya kan, 2 juta sampai 1,5 juta sampai 2 juta. Nah nanti untuk operasionalnya pakannya itu per hari habis berapa, kita kalkulasi selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lah, meledos lor. Sama saja kita mau perputaran lagi untuk jual anakannya nggak laku karena tidak sesuai dengan minat di pasar. Akhirnya apa, kita jual pedaging. Ya wes, nggak usah ternak ayam hobi, kalau gitu ternak ayam pedaging saja. Kalau untuk ayam pedaging memang semakin banyak populasinya itu semakin banyak lah untungnya, kan seperti itu. Tapi kalau kita skala rumahan ya menyesuaikan kondisi dan juga menyesuaikan kemampuan kita. Jadi seperti itu lur ya. Saran untuk dulur-dulur yang mungkin baru pengen mau memulai, jangan langsung keburu-buru pengen punya atau pengen ternak ayam yang banyak. Sedikit dulu dikembangkan, nanti dari 2 atau 3 ekor indukan nanti kan lama-lama kan banyak lur. Nggak lama kok, mungkin 1 tahun udah banyak itu kalau nggak kita jual. Ya pokok kuat pakane. Ini kita dari 3 ekor indukan saja, 1 tetasan ini udah ada berapa, ini 6, ini 9, yang di sana yang udah netes 7, berarti 15 tambah 7 22 ekor. 1 kali tetasan udah ada 22 ekor. Nanti tetasan berikutnya mungkin seumpama segitu juga, kan 2 kali tetasan udah punya 50 ekoran ayam. Begitu banyak lho lur. Nanti kalau nggak kita jual pun kita akan kewalahan di pakan. Jadi santai dulu sambil dinikmati, sambil kita belajar untuk populasi bisa dikejar dulur. Jadi intinya beternak itu yang sabar, yang telaten, nggak usah keburu-buru pengen untung. Yang penting kita nikmati dulu prosesnya. Oke, gitu dulur ya. Sebenarnya ya kita hanya pengen update perkembangan ayam-ayam kita. Jadi untuk pembahasan terkait tadi populasi dan juga kualitas itu ya bisa dulur-dulur saring lah, seumpama memang itu bisa diterapkan, bisa dulur-dulur terima ya alhamdulillah. Kalau seumpama tidak ya nggak apa-apa, yang penting silaturahmi kita tetap terjalin dengan baik. Terima kasih dulur-dulurku, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.